Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Yumedi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini baru sempat menerusin untuk di bagian part kedua, yaitu memperbaiki dan juga mengatasi handphone Samsung A52 dari kiriman salah satu sahabat subscriber. Dan di part kedua ini saya meneruskan untuk perbaikan karena ada kerusakan lain seperti mikrofon atau perekam suara tidak bisa berfungsi, teman-teman. Perhatikan saat saya merekam suara dan saya putar untuk pemutar suaranya. Oke, jadi untuk gelombang perekam suara, kalau kita simpan dan kita putar ulang sama sekali tidak kedengaran suaranya, alias masih bisu ya teman-teman. Otomatis untuk mic perekam suara itu fungsinya jadi satu sama buat penerima telepon. Jadi apabila kita menelepon seseorang, pasti kalau kita bicara pihak sana maka tidak bisa kedengaran dari suara kita, teman-teman. Jadi untuk mikrofon ini buat perekam suara, penerima telepon, dan juga untuk perekam video. Yang saya tunjuk itu adalah bagian mikrofonnya. Karena menggunakan mikrofon digital, kita akan coba untuk proses penggantian, dan juga saya kasih tips cara untuk mengganti mikrofon dengan singkat, cepat, dan bisa sukses. Kalau kalian tidak mau ribet, kalian bisa mengganti satu set sama papan bot chargernya. Kalau menggunakan yang ori itu sangat mahal untuk harganya. Kalau menggunakan KW, kalau saran saya jangan pernah sekali-sekali menggunakan part spare part atau papan bot charger itu menggunakan KW ya teman-teman, karena efeknya sangat resiko. Biasanya fingerprint tidak bisa fungsi dan juga bisa berakibat fatal sama IC power dan juga IC CPU nya. Untuk mengangkat mikrofon itu saya menggunakan panas pada blower ukuran di angka 200, sedangkan untuk anginnya di angka 1. Kalau menggunakan blower menggunakan digital, maksud saya menggunakan analog. Kalau menggunakan digital itu suhunya sekitar 200 sampai 220, dan untuk anginnya sekitar di angka 400. Itu menggunakan digital, teman-teman. Kalau menggunakan manual seperti awal tadi, panasnya sekitar 200, untuk anginnya di angka 1 atau minimal itu 0, teman-teman. Jangan dikasih angin terlalu keras. Oke, saya menggunakan mikrofon pengganti dari mesin bangkai atau mesin kanibal yang tidak terpakai, yaitu menggunakan mesin tipe sama, yaitu sama-sama Samsung, namun untuk serinya saya agak lupa. Setelah saya angkat untuk mikrofon dengan cepat dan singkat, kita dinginkan dulu untuk mikrofon setelah kita angkat menggunakan blower. Kalau kalian takut menggunakan blower itu mic-nya mati atau bisa bikin mic-nya tidak bisa berfungsi, kalian bisa menggunakan metode yaitu memakai solder, yaitu dengan cara kita klik di antara bagian groundingnya, lalu kita kasih timah untuk mengangkat atau melepas di bagian mikrofon. Kalau saya sering terbiasa menggunakan metode yaitu memakai blower dengan suhu panas di angka 200 maksimal 220. Untuk anginnya di angka 0 sampai 1 jika menggunakan analog. Kalau menggunakan blower digital itu saya menggunakan panas di angka 220 maksimal 240, anginnya di angka 400. Oke, sambil kita blower dulu di bagian PCB untuk penghangatan di bagian timah, lalu kita presisikan sambil kita tekan halus menggunakan pinset agar pemasangan mikrofon bisa presisi ke bagian kaki PCB nya. Jika sudah selesai, kita ambil kipas atau kita dinginkan dulu di bagian PCB nya atau mikrofonnya juga. Tujuannya agar nanti proses pemasangan bisa sukses dan suaranya tetap jernih, teman-teman. Oke, jika sudah selesai kita angkat PCB-nya atau bisa sambil membersihkan sisa fluknya, dan setelah itu kita coba untuk pengecekan. Oke, jadi tanpa mengganti papan bot yang baru, jadi usahakan kalau kalian tidak mau ribet dan setelah mengganti mikrofon saja itu sering mati atau sering gagal,
Usahakan penggantian papan board chargernya atau papan board satu set itu menggunakan spare part yang original teman-teman. Karena kalau menggunakan KW itu bisa berimbas sama IC CPU, bisa menyebabkan short dan juga bisa menyebabkan konslet pada jalur charger ataupun jalur pada finger pin-nya teman-teman. Itu kalau sepengalaman saya. Usahakan kalau mengganti papan board charger menggunakan original atau mencari spare part original dari bekas copotan. Oke, setelah kita selesai untuk mengerjakan, sebelum kita rakit, kita coba untuk pengecekan ulang teman-teman. Untuk fingerprint masih sensitif karena ini fingerprint tidak saya setting sama jari saya, otomatis sama jari beliau, jadi tidak cocok sama jari saya. Kita masukkan password dan kita coba untuk pengecekan, yaitu fungsi dari mikrofon, karena setelah kita ganti menggunakan spare part original bawaan atau dari spare part mesin bekas, apakah bisa berfungsi atau tidak. Oke, kita mulai untuk perekam suaranya teman-teman. Cek tes dicoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3 dicoba. Halo. Cek tes dicoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3 dicoba. Alhamdulillah, untuk perekam suara bisa berfungsi dengan normal dan suaranya pun untuk perekam suara sangat jernih dan bersih teman-teman. Tidak ada suara kresek-kresek ataupun suara gangguan yang kasar atau serak ya teman-teman. Sekarang kita ganti untuk merekam video. Cek tes dicoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba. Halo, tes dicoba. Halo, cek 1 2 3 dicoba. Tes dicoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba. Halo, tes dicoba. Halo, cek 1 2 3 dicoba. Oke, alhamdulillah untuk perekam video juga bisa berfungsi dengan sangat normal, suara jernih dan bersih teman-teman. Oke, kalau saran saya untuk penggantian mikrofon, dari pengalaman saya, agar penggantian satu kali kerja itu bisa sukses, kalian bisa menggunakan spare part dari bangkai mesin yang tidak terpakai atau mesin kanibalan yang mikrofonnya masih nempel ke bagian PCB. Kalau untuk melepas mikrofon dari PCB, usahakan dengan singkat dan cepat ya teman-teman. Dan persiapkan untuk kipas angin yang kecil, tujuannya untuk segera mendinginkan mikrofon setelah kita melepas mic dari PCB, dan juga sekaligus untuk proses selesai pemasangan mikrofon ke bagian PCB. Itu dari pengalaman saya untuk mencegah atau mengurangi risiko agar mikrofon tetap bisa berfungsi dengan baik teman-teman. Oke, di bagian ini saya selesai untuk merakitnya, karena untuk di tutorial yang pertama atau di tutorial yang kemarin atau 2 hari yang kemarin itu perbaikan di bagian LCD blur ya teman-teman, atau LCD tidak tampil gambar, hanya kesemutan seperti TV rusak. Jadi untuk kalian apabila kepengen tahu proses awal pengerjaan input ini, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk tutorial part yang pertama. Dan ini adalah selesai untuk pengerjaannya, selesai saya rakit semua, tinggal kita pengecekan ulang sebelum saya kirim balik ke alamat beliau. Oke, kita rekam suara dulu teman-teman. Cek tes dicoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3 dicoba. Oke, untuk perekam suara sudah kita rekam, selanjutnya kita putar. Cek tes dicoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3 dicoba. Alhamdulillah untuk perekam suara masih bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita perekam untuk suara dari audio atau perekam videonya. Cek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3 dicoba. Cek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1 2 3 dicoba lo cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah untuk perekam suara ataupun perekam video bisa berfungsi dengan sangat baik dan normal, suaranya jernih dan bersih teman-teman. Jadi gitu aja untuk tips kali ini, tutorial penggantian untuk cara perbaikan mikrofon. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.